Kali ini saya akan membahas ukuran relatif khususnya untuk persentase, ya. Kali ini saya tidak akan mengotak-atik file WDP ready to style ini, ya. Saya akan membuka file yang sudah saya sediakan yang ada di folder latihan XHTML dan CSS, yaitu filenya adalah default size ini, ya. Oke. Oke, sekarang kita coba, ya, tes di web browser dulu. Jadi, yang saat ini berlaku untuk dokumen HTML ini ada dua CSS rule, ya. Ini menggunakan multiple selector, ya. Jadi yang satu, ya, menggunakan property width dengan nilai absolute, yaitu ukuran point, ya. Sedangkan yang satunya menggunakan ukuran relatif persentase. Nah, sekarang kita perhatikan saja pada CSS rule yang ini, khususnya pada property width 50%. Ini 50% dari mana sehingga sekarang tampilannya seperti ini, ya. Ini adalah 50% dari lebar web browser. Sehingga kalau web browsernya saya perkecil, ya. Nah, seperti ini. Maka dia juga akan ikut mengecil, tapi tetap 50% dari lebar web browsernya. Anda bisa bandingkan juga dengan, ya, width menggunakan nilai absolut, ya. Dia tetap seperti ini, ya. Yang violet tidak berubah walaupun, ya, ukuran web browsernya dirubah. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, pada struktur dokumen HTML ini, ya. Elemen yang ada ini, ya, dijadikan satu pada tag div dengan ID content. Kemudian, ya, di atasnya div ini ada juga yaitu div dengan ID container. Nah, sekarang bagaimana jika misalkan saya akan, ya, di sini menentukan lebar dari div dengan ID content, ya. Berarti saya tuliskan, ya, selektornya ID selector content. Kemudian kita tuliskan di sini width, ya. Masih menggunakan persentase, yaitu 50%. Oke. Kita save. Nah, kita lihat apakah masih seperti ini. Kita refresh. Nah, jadi sekarang, ya, lebar yang ada merupakan 50% dari 50%-nya ini. Ya, sorry, ini. Atau boleh kita katakan 50% dari 50% lebar konten adalah 25% dari total lebar web browser, ya. Anda bisa perhatikan di sini, ya. Jadi ini merupakan 25%, ya. Sisanya itu 75%. Nah, sekarang bagaimana jika saya juga misalkan menentukan, ya, lebar dari ID container. Oke. Misalkan sama, ya. 50% juga. Oke. Ini kita lihat. Hasilnya tentu akan menjadi 12,5%, ya. Karena, ya, tentu ini adalah 50% dari ini dan ini juga 50% dari ini. Jadi totalnya ini hanya 12,5% dari keseluruhan lebar web browser, ya. Jadi intinya kalau kita menggunakan nilai relatif width ini menggunakan persentase, itu artinya relatif persentase dari elemen parent-nya. Kalau elemen parent-nya tidak ditentukan nilai width-nya itu, maka dia akan relatif dari lebar browser, ya. Nah, pembuatan CSS rule seperti ini sebenarnya kita bisa menggunakan
multiple. Jadi ini bisa dihapus. Oke. Oke, jadi ini sama saja. Kita coba save. Oke. Oke, jadi seperti itu. Walaupun sama-sama 50%, tapi ini kan beda. Ini 50% dari, kalau ini berarti 50% dari ini, sedangkan kontainer 50% dari lebar web browser atau 50% dari tag body. Karena tag body kita tidak tentukan, ya, maka ini dianggapnya adalah lebar web browser. Oke. Nah, sekarang saya coba width-nya menggunakan ukuran absolut saja, misalkan 600 poin. Oke. Kita save, ya. Kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Ya, tentu saja 50% dari 600 poin adalah 300 poin. Sama seperti ini. Oke, sekarang kita coba perkecil. Oke, dia tidak ikut mengecil karena ya persentase ini ya merupakan persentase dari nilai absolut ya. Oke, jadi lebih baik ya nanti kita kalau akan menggunakan nilai relatif ya dikombinasikan dengan nilai absolut pada elemen parent-nya.